Ya teman-teman, saya sudah mempunyai beberapa metal jig yang sudah jadi, ala kadarnya aja. Ini juga lagi tahap belajar. Ini adalah metal jig andalan saya. Sudah saya proses dari awal sampai finishing. Saya pakai clear tipis-tipis saja. Nah, ini adalah 23 gram dan yang ini ada yang 30 dan yang ini yang belum pakai mata 40 gram. Dan saya juga mempunyai beberapa metal jig yang sudah saya pasang epoksi atau saya semprot cat dasar. Ini yang belum saya haluskan, dan ini ada beberapa bagian yang sudah saya amplas, yang sudah saya haluskan dengan amplas. Nah, dalam kesempatan ini saya berfokus kepada bagaimana cara untuk mengaplikasikan epoksi filler ke metal jig dengan memakai bantuan alat semprot atau spet atau spray gun. Saksikan videonya sampai selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana cara mengaplikasikan cat dasar epoksi untuk metal jig ya. Di video sebelumnya saya telah membuat videonya cara memasang atau mengaplikasikan epoksi filler dengan cara vlog ataupun dengan cara celup. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikan dengan menggunakan alat semprot, spray gun atau paintbrush. Dalam hal ini saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih tahap belajar. Bukan berarti saya sudah ahli dan profesional, tapi harapan saya kita sama-sama belajar. Dalam membuat metal jig itu banyak faktor sekali ya teman-teman, baik untuk membuat cetakan dan lain sebagainya sampai mendapatkan sebuah metal jig yang siap pakai. Kita bisa membuat metal jig sendiri. Sebelum mengaplikasikannya, tentunya metal jig itu harus bersih ya. Media yang akan kita semprot atau kita pasang epoksi itu harus betul-betul bersih dari debu-debu terus minyak. Dan pas waktu kita mencetak juga kadang ada yang sempurna, kadang juga tidak ada yang sempurna. Seumpamanya ada yang bolong-bolong, tips dari saya misalnya bagian yang lain udah bagus terus ada sedikit bolong. Nah, caranya yaitu dengan kita menutup dengan dempul ya, sedikit-sedikit seperti ini. Nah, terus kita amplas lagi sedikit. Cara terakhir yaitu kita mencucinya dengan menggunakan thinner ya teman-teman. Thinner di sini nggak usah yang bagus-bagus, apalagi menggunakan thinner PU. Bagi saya yang penting thinner untuk membuang kotoran dan sisa-sisa debu atau minyak yang menempel di media yang akan kita semprot. Kita mencucinya karena untuk menghasilkan yang optimal, media yang akan kita semprot itu tentunya harus betul-betul bersih ya. Ini sudah betul-betul bersih nih. Sekali lagi mohon maaf untuk para senior atau yang udah ahli jig maker atau yang udah ahli membuat metal jig, video ini bisa di skip saja, atau barangkali silahkan ada kesalahan mohon dikoreksi. Ini sekedar sharing saja ya buat teman-teman pemula. Setelah kita bersihkan, kita keringkan terlebih dahulu biar agak kering sedikit. Dan ini juga saya udah lumayan ada nih yang sudah bersih, yang udah siap pasang epoksi. Ada yang kecil, ada 15 gram dan 20 gram. Di video sebelumnya juga saya sudah membuatkan cat epoksi kaleng. Kalau teman-teman belum lihat videonya silahkan klik link di atas ya. Dan yang satunya saya sudah membuat videonya epoksi filler teknik celup. Dan kali ini saya akan mencoba memakai epoksi filler dari Dynasty ya. Langkah pertama kita kocok-kocok dahulu biar cat yang di dalamnya itu tercampur dengan bahan campuran bawaannya. Dan yang kedua ini ada dua komponen yaitu hardener pengerasnya ya.
pengerasnya, dan nanti bisa kita campur dengan thinner untuk menghasilkan semprotan atau kekentalan. Bisa disesuaikan atau diatur dengan thinner. Dalam hal ini thinner kalau buat cat dasar bisa menggunakan thinner A atau A spesial ya, jadi tidak terlalu bagus atau thinner yang bagus seperti thinner PU, karena menurut saya thinner biasa juga sudah bagus. Dan untuk takaran pencampurannya kita standar ke pabrikannya saja. Di sini ada petunjuknya juga, setiap kemasan kaleng baik Dinasti ataupun yang lainnya itu biasanya sudah ada petunjuk takaran. Nah, karena di sini mengecat 1 kilo dan ini 200 ml 250, kita menyesuaikan saja. Baiklah, kita mulai saja. Saya akan menggunakan 4 epoksi, 1 hardener ya. Nanti saya akan menggunakan thinner 4 juga, atau yang penting kita tahu bagaimana bagusnya untuk kita semprotkan gitu aja. Kalau seandainya terlalu kental kita tambah lagi, atau terlalu encer tambah lagi epoksinya. Di sini saya tidak menggunakan ukuran cc ataupun yang lain karena tidak ada, saya menggunakan ini aja, plastik. Saya akan menggunakan 3 sendok aja dulu, karena ini media yang akan saya semprot juga sedikit ya. Kalau adonan udah dibuat itu jangan sampai nginep ya teman-teman, jadi harus langsung habis di hari yang sama juga. Jangan sampai di besok itu bisa mengering karena udah tercampur hardener. Mohon maaf karena tempat saya di pinggir jalan raya, jadi berisik sekali di sini. Tidak mencari tempat yang khusus buat bikin karena di luar. Ini pas jam-jam sibuk pada pulang kantor ya. Campurkan tadi berarti 3, yang ini hardenernya setengahnya aja, atau 4:1 ya teman-teman, 4:1. Ini hardenernya. Kemudian kita kasih thinner. Tips juga buat teman-teman, ini thinner siapkan seperti botol kayak gini, barangkali buat mencampur terlalu kental atau terlalu encer, ini bisa digunakan seperti ini. Satu, dua, coba saya pakai 3 dulu ya. Langsung kita aduk-aduk aja. Kita bisa perkirakan saja antara kekentalan. Biasanya saya menggunakan piring saja ya teman-teman, cuman umumnya kalau kaleng epoksi seperti itu hardenernya 1/4, berarti 4:1. Terus thinnernya biasanya umumnya 4, jadi 4:1/4. Ini saya menggunakan thinner biasa. Kalau di toko-toko ada yang jual eceran, thinner A ya.
jadi lama bercampurnya nih teman-teman. Kalau sudah bercampur, kita siapkan dulu spatnya atau alat penyemprotannya. Teman-teman bisa menggunakan ini spat kecil R2 ya, karena nanti keluarnya semprotannya ini bisa diatur kecil ya, termasuk spet-spet kecil, atau bisa menggunakan K3. Biasanya saya menggunakan R2 kalau garapannya agak gede-gede dan banyak, tapi kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan pen brush. Nah, ini pen brush karena medianya sangat kecil-kecil tuh, kecil-kecil banget nih, 10 gram coba segini. Banyak trik dan harus wajib ketahui ya teman-teman dalam teknik pengecetan menggunakan alat spet atau pen brush atau spray gun ini. Kita harus mengetahui cara kerja dan sifat-sifat atau tombol-tombolnya. Biasanya ada untuk pengaturan angin atau pengaturan keluaran cat, berapa tegangan angin PSI yang dibutuhkan oleh spet tersebut. Saya sebagai pemula saja ya, karena nggak ahli nih, tidak ada salahnya kita belajar bersama. Dan yang ini sisanya bisa kita tutup atau tempatkan di yang nggak ada masuk debunya. Untuk pen brush ini, tombol ini untuk pengeluaran cat banyak enggaknya ya teman-teman. Keluarnya sangat sedikit. Tuh hasilnya mulus ya, simpan aja, keringkan. Dan saya akan skip dulu aja videonya biar tidak kepanjangan. Saya akan ngecat lagi yang lainnya karena di sini masih ada. Ikuti terus bagaimana cara mengaplikasikan cat epoxy filler buat metal jig. Udah mau habis, kita lanjutkan teman-teman. Ya teman-teman, jadi kalau pakai spet yang agak gede seperti ini yang saya gunakan pakai R2, itu pekerjaan bisa agak lebih cepat karena bisa diatur atau tab semburannya itu lebih gede daripada pen brush. Kalau seandainya ada project atau pekerjaannya lebih banyak, saya sarankan untuk selain pewarnaan menggunakan spet yang agak gede atau spray gun minimal K3 atau R2. Ini hasilnya, jadi bisa hemat waktu. Inilah teman-teman untuk hasil untuk sementara saja.
yang udah saya epoksi